Sebuah game VR populer yang menyapu dunia. Beberapa orang menemukan bahwa mereka dapat memasuki game melalui cara lain. Dapatkah mereka membawa keterampilan yang diperoleh dalam game kembali ke kehidupan nyata? Ini kelanjutan dari part sebelumnya. Di awal scene kita diperlihatkan oleh seorang wanita cantik yang sepertinya dia adalah seorang streamer. Oh iya, bagi yang nggak tahu streamer itu yang biasanya siaran langsung itu di media sosial. Oke, lanjut. Streamer cantik itu pun mematikan siarannya. Streamer itu sepertinya sedang mengobrol dengan seseorang. Streamer cantik itu pun berkata, "Baiklah ketua, apa hal yang mendesak yang sampai membuatku menghentikan proteksku? Apa ada hal yang salah?" Proteks yang dimaksud tuh streaming tadi ya. Ternyata perempuan itu, streamer itu sedang ada kumpulan ya bersama 3 orang lainnya. Orang yang di tengah itu berkata, seorang di forum memposting bahwa dia menjual sesuatu yang mencuri perhatian. Aku ingin kau pergi dan bertransaksi dengan pemain itu. Orang di tengah itu berkata, harga awalku adalah 30 juta koin emas. Anjir, sultan dia ya. Perempuan yang streamer tadi pun bertanya, 30 juta? Apa yang mereka jual sehingga kau menawarnya dengan harga tinggi? Laki-laki itu pun berkata, Daily Nightshade. Perempuan itu pun kayak tidak percaya lalu berkata, tidak mungkin. Daily Nightshade sungguh ada. Sin pun lalu berpindah ke sekolah. Itu sepertinya di ruang kelas Tian sedang ramai, yang sedang mengobrol dan tertawa. Jian pun lalu bertanya kepada Tian, bagaimana tentang kuesmu yang kemarin? Tian pun lalu berkata, aku bertemu masalah di sana. Terdapat segel prasasti yang tidak bisa aku uraikan. Tapi aku sudah bertanya-tanya kepada Tian untuk membantu, serta sudah menyebarkannya ke forum, dan sekarang sedang menunggu jawabannya. Jian pun lalu menawarkan tabnya dan berkata, kau bisa masuk ke forum dengan cepat, kenapa kau tidak mengeceknya dengan cepat juga? Tian pun lalu menerima tabnya, lalu mengeceknya. Yang saya maksud tab itu maksudnya itu handphone yang dipakainya itu. Di situ Tian tidak mendapat jawaban satupun. Lalu Tian menyekrol-nyekrol untuk mencari-cari. Tian pun lalu menemukan sesuatu. Tian pun menemukan sebuah komentar yang memiliki banyak sekali ulasan. Jian pun lalu berkata, postingan ini ada di segala tempat hari ini. Ini mendapat banyak perhatian. Yang memposting ini sepertinya akan segera kaya. Jian pun lalu berpikir sejenak. Jian pun gara-gara kaget langsung berdiri dan bertanya kepada Tian, jangan bilang kau yang memposting ini. Jian pun merangkul Tian dan berkata, postingan tentang menjual material dapat menarik perhatian. Tidak diragukan lagi, kau adalah seorang ahli. Di forum itu banyak orang yang bertanya-tanya. Dan ada satu hal yang menarik perhatian dari Jian. Di situ tertulis, aku Shen Leo dari Star Guild. Guild kami tertarik untuk membeli Daily Nightshade-mu. Aku berharap untuk berhubungan denganmu. Ini kontakku, info 08. Jian pun terlihat senang dan kegirangan dan berkata, oh astaga, ini Shen Lao sungguhan. Kau benaran menerima perhatian dari gadis yang paling terkenal di City of St. Louis. Tian yang disitu pun lalu berkata, bagaimana kau tahu bahwa itu dia? Jian pun berkata, lihat potret seksi ini, bulu mata panjang dan mata besarnya. Ya kalau kita biasa manggil itu cewek kawaii. Cewek kawaii ya, kawaii. Tian pun lalu berpikir dan dalam hatinya berkata, ini adalah apa yang paling penting. Varied user, ini pasti dia. Sebagaimana kata Jian, pengguna ini tampaknya sepertinya bukan penipu. Lagi pula aku akan mencari tahu nanti malam ketika aku menghubunginya. Jian dengan muka bahagianya pun lalu berkata kepada Tian,
Shen Liu adalah idolaku, bisakah kau membantuku? Xin pun berpindah kepada Tian dan Qian yang sedang pulang sekolah. Qian dan Tian pun akhirnya sampai ke rumah. Qian pun lalu melemparkan tasnya. Dengan pose cantiknya, Qian menyuruh Tian untuk cepat, karena timnya sedang menunggunya. Qian juga menyuruh Tian untuk membawakan sebuah jus apel. Parah ini si Qian, malah nyuruh-nyuruh dia. Tian pun lalu menaruhkan tasnya. Lalu Tian keluar dan mengambilkan jus yang disuruh oleh Qian. Tian pun sampai dan membawakan jus yang dipesan oleh Qian dan menaruhkannya di samping tempat duduk Qian. Di situ terlihat jam 17.30 atau biasa kita sebut setengah 6. Wah, parah juga ya, jam setengah 6 bukannya mandi malah main game gitu ya. Aduh. Sama nih kayak gua. Tian pun lalu login dan ingin mengecek forum. Xin pun lalu berpindah di suatu apartemen. Jangan lama-lama ya, ntar pada ngintip lagi. Di situ terlihat ada dua orang cewek kawaii, yang satunya sedang duduk dan satunya lagi sedang tiduran. Perempuan kawaii yang sedang duduk itu pun berkata, "Lau, apakah kau pikir Daily Nextchat layak dengan harga 20 juta emas? Ini teknologi bilang ini adalah akun baru terdaftar, apakah ini penipuan?" Ini sebenarnya namanya Lau apa Liao ya kan, kita panggil aja Lau ya kan, biar agak gampang kata-katanya. Lau pun akhirnya bangun dengan posisi yang sangat menggoda iman. Lau pun berkata, "Belum ada guild yang menyelesaikan instansi tingkat guild. Daily Nextchat adalah kunci untuk membersihkannya. Kami akan mengeklaim pembunuh pertama, jadi kau tak perlu berpikir bahwa itu layak." Lau pun lalu berkata lagi, "Tim teknologi bilang screenshot Daily Nextchat itu asli. Juga setiap tanamannya memiliki persentase utuh setidaknya 70% untuk menunjukkan kalau penjual itu memiliki skill menanam yang tinggi. Jadi postingan ini bukan penipuan," ucap Lau. Lau yang sedang tiduran pun lalu bersemangat dan duduk dan berkata, "Aku setiap malam telah menunggu momen untuk bertemu orang ini." Orang yang dimaksud itu Tian ya, Tian. Wah, beruntung banget ini si Tian ya, ditemuin cewek kawaii. Lalu di forum chat tertulis, "Kamu berhasil berteman, kau sekarang bisa berbicara." Di situ ada chat dari Tian, "Hai, aku lihat kau menjawabku di forum dan aku mendengar guildmu tertarik dengan Daily Nextchatku. Berapa harganya?" Orang yang di samping Lau pun berkata, "Orang ini tidak menyenangkan, responnya lama dan langsung berbicara tentang bisnis." Lau pun lalu berkata, "Omong kosong, pemimpin guild menaruh matanya pada orang itu karena skill menanamnya akan membuat dia menjadi milik kita." Waduh, ini si Lau ini kawai tapi mengerikan ya. Dan si Lau ini cantik banget sih, malah kayak gitu. Ya udah, lanjut. Di forum komunitas, Lau berkata, "Kami adalah serikat bintang, jadi kau tak perlu khawatir soal harga. Kau tak akan rugi." Teman dari Lau juga ikut berkomentar di forum, "Kami dapat membantu menyelesaikan segel prasasti yang kau sebut di forum." Tian pun lalu menjawab, "Segel prasasti ini begitu rumit, jadi kau mengira kau bisa mengisi tempat ini dengan benar." Lau pun lalu berkata lagi, "Lupa dengan uang, bagaimana jika kita bekerja sama?" Terlihat Tian yang sedang berpikir. Tian berkata bahwa ini membutuhkan banyak uang. Tampaknya aneh bagaimana mereka tidak bertanya tentang uang. Tapi aku tak bisa mengabaikan misi rank S ini. Tian pun lalu membalas chat di forum dan berkata, "Bagaimana jika kita bekerja sama?" Lau pun menjawab dengan berkata, "Ini mudah, di masa depan hubungi serikat bintang. Jika kau menemukan item yang berguna, tentu saja. Jika kau dapat bertemu masalah, kau dapat mencari bantuan kami." Dan pun membalas di forum dengan jempolnya dan berkata, "Setuju." Lau pun lalu membalas jawaban dari Tian dan berkata, "Kami akan mengirimmu gambar yang dibutuhkan untuk menguraikan segel prasasti gratis. Untuk pertukaran tidak kau menukarkan, tapi kau menjual Daily Nextchat untuk 15 juta emas pada kami."
Teman dari Lau Lau pun ikut membalas di forum dan berkata, kita dapat membicarakan ini langsung jika kau tertarik. Anjir, ini si Lau Lau ini mata duitan ini ya, wajar lah. Cewek tanpa duit itu no life bro, no life. Lihat Tian yang sedang memikirkan sesuatu. Kau tidak bisa menghasilkan uang dari membunuh monster di dalam game. Nilai dari pertukaran antara suguhan dan uang virtual kisaran 10.000 federal please untuk setiap koin emas. Setiap tahun ada yang kepada pos untuk mendapatkan uang. Harus bergantung. Terlihat Tian yang sedang berpikir lagi. Aku tak menyangka mendapatkan begitu banyak dari mengambil daily nightshade. Sebelumnya tidak heran kenapa Jian selalu bilang tentang bagaimana kelas non-combat selalu menguntungkan. 15 juta koin emas kalau dirupiahkan kira-kira berapa ya? Penasaran juga sih. Xin pun lalu berpindah ke Lau Lau dan temannya. Temannya pun berkata, sekarang kenapa dia tidak membalas Lau Lau? Kau hanya mengeluarkan setengah dari apa yang ketua katakan. Apakah dia akan kecewa dengan harga? Lau Lau pun lalu berkata, apa yang kau cemaskan, harga ini tidak rendah, kecuali ini adalah kesepakatan langka untuk mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan Serikat Bintang. Jadi mari kita beri waktu dia untuk mempertimbangkan penawaran kita terlebih dahulu. Jadi ini si Lau Lau ini cantik, pinter, licik lagi. Lalu Xin pun berpindah kepada Tian yang sedang berpikir. Ini Tian ini banyak mikir ini ya, lama-lama cepat ubahan Tian cuk. Haruh Tian. Tian pun teringat kepada Jian yang kemarin sangat senang mendapatkan balasan dari Lau Lau. Tian pun lalu membalas chat di forum dan berkata, harganya masuk akal. Aku akan memberitahumu waktu dan tempat untuk berunding nanti. Aku juga punya satu permintaan. Kira-kira apa ya permintaan Tian ini ya? Lanjut besok pagi lagi ya. Udah dulu ya videonya ya, udah sepanjang-panjang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Admin pamit, sampai jumpa di part selanjutnya.